Alhamdulillahilladzi qalbuhu dzurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi dzi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Kita masih di program kajian Sirah An-Nabawiyah pada serial beberapa peristiwa penting yang terjadi ba'da ghazwati Badr, ya, setelah perang Badar. Jadi beberapa peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud pada rentang waktu setahun, ya, di tahun kedua Hijriah, ya, bulan Syawal, ya, sampai kemudian tiba pada bulan Syawal di tahun 3 Hijriah saat terjadi perang Uhud. Nah, di antara peristiwa yang terjadi juga dalam rentang waktu ini adalah peristiwa disebut dengan perang, ya, Sawiq, atau dalam beberapa buku disebut dengan Ghazwa As-Sawiq, ya. Bagaimana peristiwa ini, ya? Peristiwa ini diawali, ya, oleh persekongkolan, ya, adanya persekongkolan antara kafir Quraisy, ya, lalu kemudian orang-orang munafik di Madinah Al-Munawwarah dan orang-orang Yahudi, ya. Nah, kita tahu ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, di Madinah waktu itu ada, kalau kita petakan, ada 4 pihak yang tidak senang dengan kehadiran Rasulullah SAW. Pertama tentu saja orang-orang kafir Quraisy Makkah, kemudian orang-orang Yahudi di Madinah, kemudian orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan, dan yang berikutnya adalah kabilah-kabilah yang berada di sekitar Makkah dan Madinah, ya. Nah, bagaimana peristiwanya, ya? Safwan bin Umayyah, ya, salah satu tokoh muda Quraisy, putra dari Umayyah bin Khalaf, ya, di mana ayahnya Umayyah bin Khalaf ini terbunuh dalam perang Badar. Dan dalam dendamnya, ya, membara, ya, untuk membalaskan sakit hati ayahnya ini, ya, yang telah terbunuh dalam perang Badar. Maka dia menjalin persekongkolan dan konspirasi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, ya, di Madinah, sampai pada titik akhirnya mereka, ya, bersepakat untuk menyerang Madinah, ya. Maka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, ya, kafir Quraisy ini membawa sekitar 200 personal, ya, untuk menyerang kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana niat mereka awalnya, ya, mereka akan berkoalisi dengan orang-orang Yahudi, terutama yang mau bersekongkol dengan mereka. Maka Abu Sufyan segera mendatangi Huyai bin Akhtab, pimpinan kabilah Bani Nadir, untuk minta bantuan. Namun Huyai bin Akhtab merasa ragu dan kemudian merasa masih punya ikatan dengan kaum muslimin dalam perjanjian Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Maka secara halusnya dia menolak permintaan Abu Sufyan ini, ya. Kemudian akhirnya Abu Sufyan mendatangi Salam bin Mishkam yang juga dari tokoh Bani Nadir, ya. Salam bin Mishkam juga menolak, bahkan luar biasa, dia membocorkan rahasia Abu Sufyan dan kawan-kawannya akan menyerang Madinah ini kepada kaum muslimin. Nah, ini posisi Yahudi pada waktu itu, ya, mereka masih membaca situasi, ya. Dan bagaimana kabar dengan orang-orang munafik? Seperti biasa, ya, mereka hanya besar di omongan, gitu, ya, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang penakut. Makanya kita sering mengibaratkan bagaimana orang-orang munafik ini, ya, mereka hanya bisa bicara, ya, pandai bersilat lidah, tapi pada hakikatnya mereka tidak punya apa-apa. Buktinya ketika Abu Sufyan dan kawan-kawan membawa 200 tentara ke Madinah, saat mereka sudah menjelang Madinah, mereka tidak memberikan sumbangsi apapun. Nah, akhirnya Abu Sufyan ini karena sudah merasa berada di Madinah dan nanggung, gitu, ya, maka dia segera merapat ke pinggiran kota Madinah, menebangi beberapa pohon bagian timur milik penduduk Madinah pada waktu itu. Bahkan, ya, dia sempat membunuh salah seorang sahabat Ansar, ya, di Madinah pada waktu itu. Nah, terbunuhnya salah seorang sahabat Ansar ini, anakumullah, tiba, ya, atau berita ini tiba ke Rasul SAW. Maka dengan cekatan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Bagaimana Nabi begitu cepat, sigap, ya, dia tidak memberikan peluang apapun bagi musuh untuk melakukan serangan lebih dahsyat. Maka Abu Sufyan, Rasulullah SAW segera membentuk pasukannya
dan kemudian mendatangi lokasi di mana Abu Sufyan dan kawan-kawan menebangi pepohonan kurma milik penduduk Ansar, bahkan membunuh salah seorang di antara mereka. Ya. Nah, begitu Nabi datang, anakumullah, Abu Sufyan CS ini lari terbirit-birit. Mereka kabur dari kota Madinah, ya, dan karena harus segera, harus cepat, gitu ya. Mereka membawa perbekalan berupa gandum, ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan sawiq, ya, melemparkan gandum-gandum tersebut dan mereka lari dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Mekah, ya. Dan kaum musliminnya dengan senang tentu saja, ya, memunguti gandum-gandum yang dilemparkan oleh Abu Sufyan CS ini. Dan karena itu dalam sejarah perang ini disebut dengan perang sawiq atau perang gandum, ya. Karena kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang berupa gandum. Nah, ini kegagalan Abu Sufyan dan kawan-kawan, dan pada puncaknya nantinya mereka tidak tinggal diam. Abu Sufyan dan kawan-kawan, ya, akhirnya membentuk pasukan yang sangat besar, mencapai angka 3.000 tentara, ya, 3.000 tentara.